Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu dosen. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Azhar Khanifah akan mempresentasikan mengenai latar belakang turunnya Al-Quran. Kemarin kita telah bersama-sama mempelajari mengenai sejarah pewahyuan, bagaimana ragam proses wahyu diturunkan kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya adalah suatu ibadah. Tentunya turunnya ayat-ayat Al-Quran atas satu sebab, dan ilmu ini adalah asbabun nuzul. Definisi asbabun nuzul itu sendiri sangat beragam. Yang pertama, menurut Subhi Sholeh, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan satu peristiwa sebagai penjelas hukum atas peristiwa itu sendiri. Yang kedua, menurut As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian turunnya ayat Al-Quran yang berhubungan dengan peristiwa itu sendiri. Yang ketiga, menurut Mana Al-Qaton, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kondisi ketika peristiwa itu terjadi. Dari definisi tadi dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran sebagai bentuk jawaban atau penjelasan sekaligus menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari peristiwa itu sendiri. Sejarah turunnya Al-Quran menurut para ahli terbagi atas dua tahap. Yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia secara utuh. Dan yang kedua, Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Kemudian tahapan ini terbagi atas dua periode, yakni periode Makkah dan periode Madinah. Sejarah turunnya Al-Quran ditandai dengan turunnya wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana diawali dengan isyarat mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis. Puncaknya, setelah kita mempelajari mengenai riwayat asbabun nuzul dan bukti historis turunnya Al-Quran, maka kita dapat mengambil nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Di sini saya memfokuskan pada dua nilai. Yang pertama, pendidikan humanis. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur menggambarkan bahwa proses transfer ilmu pengetahuan harus diikuti dengan perhatian kepada siswa dan disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian nilai yang kedua adalah pendidikan sepanjang hayat. Turunnya Al-Quran secara bertahap yang diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1-5 menginterpretasikan bahwa pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dalam setiap fase kehidupan. Mudahnya, seorang murid harus terus berproses dalam setiap pembelajaran sampai kematian yang akan mengakhirinya. Akhirnya, studi tentang asbabun nuzul akan menemukan relevansinya sepanjang perjalanan peradaban manusia. Mengingat studi asbabun nuzul merupakan tolak ukur untuk mengaktualisasikan ayat-ayat Al-Quran mengenai psiko, sosio, historis, dan hal-hal lainnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.